Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abna Nabila dengan NIM 2316 selaku ahli gizi di Rumah Sakit Insan Cendekia. Ini saya akan membuat video terkait bagaimana mengedukasi kepada pasien dengan penyakit hipertensi, bagaimana cara pencegahannya, komplikasinya, dan juga pola makan yang harus dirubah. Baik Ibu, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Ainun? Iya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Saya masih pusing, Mbak. Sudah pernah periksa ke dokter, Bu? Pernah, katanya hipertensi. Oh, untuk pola makannya biasanya bagaimana Ibu? Saya tuh suka makan yang mie instan, terus habis itu karena gampang, Mbak. Terus habis itu saya tuh nggak cocok sama makanan Jogja itu manis-manis, makanya saya kadang tuh nambahin garam tuh biar apa asin. Saya suka asin soalnya. Ya betul Ibu. Jadi hipertensi itu penyebabnya ya Ibu. Nah, hipertensi itu merupakan kondisi ketika tekanan darah Ibu itu di bawah 120/80 dan mohon maaf Ibu, maksudnya untuk hipertensi itu tekanan darahnya itu di atas 140/90. Nah, kalau misalkan normalnya itu tadi kurang dari 120/80. Jadi hipertensi itu juga nantinya bisa aja menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan seperti risiko penyakit jantung, stroke, dan juga kerusakan organ. Nah, Ibu jangan lupa juga untuk kontrol terus setiap hari, setiap waktu untuk ngecek itu tekanan darah Ibu itu sudah di rentang normal atau belum. Dan kira-kira terakhir mengukur kapan Ibu? Mengukur apa Mbak? Mengukur tekanan darah. Kemarin atau mau periksa sama dokter? Iya, bagus Ibu. Jadi harus dikontrol terus ya. Terus tadi yang saya sebutkan untuk klasifikasi tekanan darah itu memang di tingkat 120 ke atas itu udah masuk ke hipertensi stage 1 Ibu. Jadi itu harus dikondisikan, harus dikontrol supaya nanti Ibu menjalani hari-hari juga eh, gejala-gejala seperti pusing itu sudah tidak dirasakan lagi gitu. Nah, faktor risikonya itu ada banyak Ibu. Yang pertama, mungkin adanya stres dan untuk usianya biasanya terjadi di usia di atas 50 tahun, terus berat badan berlebih atau obesitas, terus kebiasaan merokok, kurang olahraga dan konsumsi natrium dan garam berlebih. Tadi yang disebutkan Ibu, ternyata Ibu juga pola makannya sering menambahkan garam kayak gitu. Nah, itu mungkin jadi faktor kenapa tekanan darah Ibu tinggi gitu. Nah, terus untuk makanan yang disarankan untuk hipertensi itu dari karbohidrat itu ada beras merah Bu, terus ada roti gandum, jagung, singkong, dan hindari juga karbohidrat sederhana seperti biskuit, kue, terus juga kentang goreng, apalagi yang penambahan garamnya banyak. Terus sumber proteinnya juga yang dianjurkan ada ikan, ayam, terus daging berlemak, terus juga untuk protein nabatinya bisa konsumsi tahu, tempe, terus sayuran yang dianjurkan itu kecuali sayuran yang diawetkan Bu. Terus buahnya juga bisa mengonsumsi semua buah, terus hindari yang bentuk kalengan gitu Bu. Terus sumber lemaknya itu ada dari minyak nabati, terus kontrol untuk makanan gorengan kayak gitu Ibu, terus santan, terus makanan cepat saji. Tujuannya itu nanti untuk membantu menurunkan dan mengontrol tekanan darah serta mencegah komplikasi dari hipertensi yang tadi penyakit-penyakit yang uh, tidak itu supaya tidak datang gitu. Terus syarat dietnya itu Ibu harus makanan dengan pola makan seimbang, terus jenis dan komposisi makannya juga, terus membatasi konsumsi garam, terus bisa kurang dari 5 gram per hari atau 1 sendok teh gitu Bu. Terusan membatasi konsumsi makanan berlemak juga tadi seperti fast food, jeroan dan lain-lain gitu. Nah, untuk pencegahan komplikasinya itu Ibu juga bisa didukung dengan selalu mengontrol stres, terus juga jaga pola makan, terus perbanyak makan buah, sayur, menjaga berat badan ideal, terus lakukan aktivitas fisik, terus juga menghindari makanan instan, terus menghindari minuman bersoda dan juga yang tadi saya sebutkan cek tekanan darah secara rutin gitu Ibu. Nah, ini untuk foto yang